Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemi Pratama dari kelas 11 RPL 2. Pertemuan pertama tentang mulok web design dengan standar kompetensi menerapkan dasar-dasar pembuatan web statis tingkat dasar dan kompetensi dasar menjelaskan konsep dasar dan teknologi web page. Setelah menempuh materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep dan teknologi web server, URL HTTP, HTML, web browser. 2. Menjelaskan cara bagaimana bandwidth mempengaruhi transmisi data dan gambar pada layar. 3. Menjelaskan perbedaan antara sisi client dan sisi server. 4. Membandingkan ciri-ciri dan fungsi dari software text editor yang tersedia untuk merancang web page. 5. Menjelaskan keuntungan dan kerugian running dari server yang dimiliki lokal dibandingkan server provider. Konsep-konsep dan teknologi web. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tepatnya berada di dalam World Wide Web di internet. Website sebenarnya hanya berupa dokumen yang ditulis dalam bentuk plain text tersusun dari bahasa markup, yaitu Text markup language HTML. Sebuah halaman website biasanya diakses menggunakan alamat seperti www.google.com yang biasanya disebut Uniform Resource Locator URL atau alamat website. World Wide Web (WWW) pertama kali dibuat pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee. Situs web dibedakan menjadi dua, yakni statis dan dinamis. Web statis adalah web yang menampilkan informasi-informasi yang sifatnya statis atau tetap. Kenapa statis? Karena menggunakan tidak dapat berinteraksi dengan situs tersebut. Web dinamis adalah web yang memungkinkan penggunaan untuk dapat berinteraksi dengan forum sehingga dapat mengolah informasi-informasi yang ditampilkan. Web ini tidak terlihat kaku, tampilan terlihat lebih indah. Cara kerja website dapat dilihat melalui gambar berikut. User pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser, yaitu media untuk menuju URL yang diakses. Web browser yang tersebut mengirimkan permintaan request. User pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser, yaitu media menuju URL yang diakses. Web browser tersebut mengirimkan permintaan request berupa HTTP request kepada web server melalui layar-layar TCP. Web server memberikan web files yang di-request. Jika ada web files yang telah diberikan tadi tidak langsung ditampilkan di display begitu saja. Namun web server memberikan respon kembali ke web browser melalui HTTP response yang juga melalui layar-layar TCP/IP web browser dan kemudian dikirimkan kepada user berupa display domain. Nama domain atau biasa disebut dengan domain name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Atau dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Untuk nama alamat situs, salah satu format standar nama yang digunakan adalah sebagai berikut: nama protokol, nama host, path, nama file, nama protokol misalnya HTTP, PTF, nama host misalnya Tagrarain, blogspot.com, path, nama lengkap jalur ke file misalnya PRG, nama file misalnya tegas dos di bejaan. Contoh nama
berekstensi. Oke, contoh nama domain berekstensi lokasi negara Indonesia adalah .id. Untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum sah, .id. Untuk lembaga pendidikan .id. Khusus untuk lembaga pemerintahan Republik Indonesia (MIL). .id. Khusus untuk lembaga militer Republik Indonesia .id. Untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori kutip ac.id kutip koma kutip .id kutip .id mil kutip dan lain-lain. Warnet ID di Indonesia. Hypertext Markup Language HTML merupakan bahasa pemrograman di web. Mendesain HTML berarti melakukan suatu tindakan pemrograman. Namun HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Namun HTML hanyalah berisi perintah-perintah yang telah struktur berupa tag-tag penyusun. Menuliskan tag-tag HTML tidaklah sebatas hanya memasukkan perintah-perintah tertentu agar HTML tidak dapat diakses oleh browser. Contoh markup HTML: type HTML head title, this is a title head body hello world body HTML web browser. Untuk mengakses, membuka, serta menikmati layanan www, kita menggunakan aplikasi yang bernama web browser. Contoh web browser yang sering digunakan: Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, and Safari. Contoh web browser yang sering digunakan: Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, and Safari. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Lebar pita atau kapasitas saluran informasi, kemampuan maksimum dari satu alat untuk menyalurkan informasi dalam satu waktu detik. Pengertian bandwidth dalam ilmu komputer adalah jumlah pemakauan data dalam sebuah transmisi atau pengiriman data terkomunikasi. Di sini bandwidth juga dihitung sebagai bitrate. Software editor HTML. Untuk membuat serta melakukan editing terhadap HTML, maka perlu HTML editor. Banyak sekali HTML editor yang dapat digunakan untuk membuat edit HTML. Berikut daftarnya: Frontpage, Adobe, Dreamweaver, Notepad++, TextEdit, Tweet, Share, Pinit, WhatsApp. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elemen pada HTML. Elemen adalah isi dari tag yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Seperti contoh atas ini adalah sebuah paragraf adalah elemen dari tag P. Elemen tidak hanya berisi tag, namun juga bisa tag lain. Contoh elemen P. Arek parem yeun na. Ya kan da kana pengaturan. Murah parem. Lah deui lah. Entar cangan-cangan poek. Aduh. Apa?
ini adalah sebuah paragraf. Dari contoh di atas ini adalah sebuah paragraf yang merupakan elemen dari P. Pengertian atribut pada HTML. Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan kepada udah ke kamera. Informasi ini bisa instruksi untuk warna dari tag, besar huruf dan teks dan lain-lain. Setiap atribut memiliki pasangan nama dan nilai dan ditulis contoh atribut a ref http www duniacom. Ini adalah sebuah link. A ref adalah nama dari atribut dan http www di duniacom. Hari bisa pena nih. Di duniacom adalah value atau dari nilai atribut tersebut. Tidak semua tag membutuhkan atribut, tapi ada yang akan sering melihat sebuah tag memiliki atribut, terutama atribut ID dan class terutama dibutuhkan dalam manipulasi halaman web menggunakan CSS maupun JavaScript. Cara kerja website dapat dilihat melalui gambar berikut. User pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser, yaitu media untuk menuju URL yang diakses. Web browser tersebut mengirimkan permintaan request berupa HTTP request kepada web server melalui layar TCP/IP. Web server memberikan web files yang direquest jika ada. Web files yang telah diberikan tadi tidak langsung ditampilkan display begitu saja, namun web server memberikan respon kembali ke web browser melalui HTTP response yang juga melalui layar TCP/IP web browser dan kemudian dikirimkan kepada user berupa display. Domain, nama domain atau bisa disebut dengan domain name atau URL. Yang URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Untuk nama alamat situs, salah satu format standar nama yang digunakan adalah sebagai berikut: nama protokol, nama host, path, nama file. Nama protokol misalnya HTTP, PTP, nama host misalnya www, Tagararian blogspot.com, path, nama lengkap jalur ke file misalnya PRG, nama file misalnya tugas.doj. Contoh nama domain berekstensi lokasi negara Indonesia adalah GoID untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum sah. AHID untuk lembaga pendidikan GoID khusus untuk lembaga pemerintahan Republik Indonesia. MIL-ID khusus untuk lembaga militer Republik Indonesia. ORID untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori AHID, GoID, MIL-ID dan lain-lain. Net internet untuk industri warung internet di Indonesia. Hypertext Markup Language HTML. HTML Markup Language HTML merupakan bahasa pemrograman di web.